Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailiani AS dari kelas 2A dengan NPM 25751017. Saya akan menjelaskan materi dasar-dasar akuntansi. Yang pertama ada pengertian akuntansi menurut American Accounting Association atau AAA dan JUSUP 2005. Menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Sedangkan menurut JUSUP 2005, akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang pemakaiannya dan dari sudut pandang proses kegiatan. Yang kedua, ada peran akuntansi dalam bisnis. Yang pertama, untuk mengevaluasi mengenai kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, untuk mengevaluasi kenaikan atau penurunan penjualan. Yang ketiga, untuk mengevaluasi mengenai kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Keempat, untuk menyajikan informasi atau data-data perusahaan secara komprehensif mengenai kedudukan keuangan perusahaan. Yang kelima, untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. Yang ketiga, ada pihak yang menggunakan akuntansi. Pihak-pihak yang menggunakan akuntansi dikelompokkan menjadi dua, yaitu pihak atau internal user adalah pimpinan perusahaan atau manajer. Yang kedua, pihak atau external user terdiri dari investor, kreditor, pemerintah, dan karyawan perusahaan. Yang keempat, jenis-jenis organisasi bisnis. Jenis-jenis organisasi bisnis terdiri dari 3 jenis perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba, yaitu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Yang kelima, ada jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan umumnya terdapat 3 bentuk perusahaan yang berbeda, yaitu perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Yang keenam, ada standar akuntansi keuangan atau SAK. SAK terdiri dari 5. Yang pertama, PSAK IFA-RS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau International Financial Report Standard. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntansi publik. Yang kedua, ada SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan atau entitas tanpa akuntansi publik, digunakan untuk entitas yang akuntansi publik tidak signifikan. Yang ketiga, ada PSAK Syariah, merupakan pedoman yang dapat digunakan lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah dan lain-lain. Yang keempat, ada SAK Pemerintah, ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Yang kelima, ada SAK EMKM, disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada etika dalam akuntansi. Etika dalam akuntansi yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, yaitu yang pertama, prinsip cost, yaitu menghendaki digunakan harga perorangan dalam mencatat aktiva, hutang, modal, dan biaya. Yang kedua, prinsip revenue, digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan. Yang ketiga, prinsip penandingan, yaitu bahwa beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan. Yang keempat, ada prinsip konsistensi, peristiwa ekonomi yang serupa seharusnya dicatat dan dilaporkan secara konsisten dari periode ke periode. Yang kelima, prinsip penggunaan penuh, bahwa laporan yang disusun untuk menggambarkan secara akurat peristiwa ekonomi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.